warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua guru SD Negeri Darussalam. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara yang saya susun sebagai pengimbasan daripada program guru penggerak ya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi sekaligus aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sekolah. Mungkin selama ini kita sudah menerapkan budaya positif ya melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika pembiasaan ya, mulai dari ketika masuk, lalu berdoa maupun keseharian kita. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang ibaratnya tidak kita sadari itu ternyata melukai hati daripada murid-murid yang kita ajarkan. Nah, di sini saya selama belajar PGP ternyata diberikan beberapa ilmu yang sangat-sangat ternyata bermanfaat di kehidupan kita, terutama dalam kita mengajar ya. Nah, jadi masalah itu pertanyaan dari teman-teman selama ini ya, mengapa harus ada kurikulum merdeka gitu? Pasti kayak muncul. Mengapa harus kurikulum merdeka? Enggak kurikulum apa gitu ya? Nah, ternyata setelah saya pelajari di PGP ya, ternyata kurikulum merdeka ini berpedoman pada mungkin salah satu seorang filosofi ya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah pendiri daripada Taman Siswa yang berdiri ketika zaman penjajahan. Ya, sebelum merdeka, berjuang supaya pendidikan tetap ada ketika penjajahan sampai anak-anak merdeka. Nah, mungkin dari situlah namanya jadi kurikulum merdeka, supaya kita pun bisa merasakan bagaimana semangat beliau untuk mengorbankan dan memotivasi murid-muridnya supaya menjadi pribadi-pribadi bagus. Ya, kita ketahui zaman dulu akhlak dan budi pekerti siswa itu sangat bagus. Seseorang ketika ketemu dengan temannya pasti akan saling menyapa, dan bersapa dengan baik. Tapi kalau sekarang belum tentu. Kadang dengan gurunya aja cuek. Ya, makanya disinilah tujuan dari kurikulum mereka dibuat ya, untuk memperbaiki, untuk menumbuhkan kembali semangat-semangat yang dulu ada di zaman sebelum penjajahan sehingga pendidikan sekarang lebih maju. Ya, tapi tidak lupa karena sekarang zamannya era teknologi pasti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini ada suatu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang ibaratnya menjadi pedoman ya. Ini jadi pedoman kita dalam mengajar, yaitu menuntun. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat demi terciptanya student well-being. Ya, jadi kata intinya adalah menuntun. Jadi kita nih guru ternyata memang harus menuntun, bukan ibaratnya merumuskan ya. Itu memerintah lah ibaratnya ya, membuat mohon anak itu sesuai dengan kemauan kita. Selama ini kita tahunya apa yang kita inginkan harus dilaksanakan anak gitu. Ya, jadi semuanya pengennya sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan anak. Padahal ketika kita belajar tentang filosofi ini, menuntun ini, ternyata kita yang harus menyesuaikan anak. Karena apa? Karena anak itu berbeda-beda karakternya. Mungkin ada anak yang karakternya suka lari-larian, ada anak yang karakternya pendiam, benar kan ya? Ya, ada pencicilan, ada yang bikin onar terus ya. Ya, tapi di situ peran kita sebagai guru bukan hanya untuk membuat anak itu mau sesuai dengan keinginan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dia supaya dia mempunyai budi pekerti yang baik. Ya, itu. Nah, di sini ada kekuatan kodrat. Nah, kodrat anak-anak. Tahu nggak kodrat anak itu ngapain? Main tuh. Kodrat anak ketika anak SD adalah main. Jadi jangan heran kalau anak-anak suka main. Jangan dibatasi, sebenarnya nggak boleh dibatasi bermain itu. Kenapa? Itu adalah kodrat mereka. Kalau kita jangan main di kelas, nggak bisa. Orang dia main, bertujuan mereka suka ngapain? Main sebelum belajar kan ya? Justru kita yang harus prestasinya bagaimana anak supaya bisa menyenangkan bermain di sekolah bersama main, tapi juga belajar juga. Ya,
itu dia. Ya, jadi ini filosofi yang sangat ibaratnya dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Itu. Lalu yang kedua, nah di sini mungkin ketika zaman saya SD ya, zaman saya SD ini saya sangat ibaratnya terkenal dengan filosofi ini. Mungkin kalau orang sekarang tanya filosofi ini nggak tahu nih. Ada yang tiga ini nih, ya. Ada yang namanya Ingaso Suntorodo, ada Imbagio Mangunkarso, ada Tujuuri, ada yang ini tiga semboyan Ki Dewantara yang sudah mulai luntur. Bahkan zaman sekarang jarang ada yang tahu. Ingat Suntorodo apa tuh? Di depan memberi contoh. Nah, benar. Di depan harus memberi contoh. Nah, kita sebagai guru harus memahami ini. Kita menjadi contoh bagi murid kita. Dari dalam bersikap, dalam bertutur kata, ya. Makanya di dalam depan murid hati-hati dalam berkata ya, dalam berucap. Nah, kadang-kadang kita suka kecokosan ya. Ada datang murid terlambat, keluar ada kata jelek. Ya, ada murid gaya PR, keluar ada kata jelek. Ya, yang juga Pak Ujungnya anak merasa minder, anak merasa takut. Ya, ternyata kita harus menuntut. Ya, sehingga anak itu merasa nyaman. Ya, contoh lalu ada Imbagio Mangunkarso. Atau artinya? Nah, di tengah sebagai pelopor ya, harus menjadi pelopor, harus menjadi pendorong. Harus menjadi pendorong. Nah, seperti saya yang lakukan ini ya, kita sebagai guru harus saling mendorong nih. Jangan saling cuti-cuti saja, jangan saling ketirin ya. Kita di sini sama-sama, kita membangun murid kita yang baik-baik supaya lebih baik lagi. Jadi di sini kita saling mendorong, entah itu mendorong murid, mendorong siswa, mendorong guru-guru juga. Ya, itu dia mendorong. Yang terakhir adalah Tujuuri, ada yang ini. Ya, ini tiga filosofi Ki Dewantara yang benar-benar hebat ya. Yang ingin dicetuskan, yang dihidupkan kembali di dalam kurikulum mereka ini, karena sudah mulai luntur saya lihat. Ya, jadi pemerintah sudah melihat tiga poin ini sudah meluntur sehingga ingin dibangkitkan kembali. Nah, terproduksa namanya program guru penggerak. Ya, nah selanjutnya yaitu tentang nilai dan guru penggerak. Ini yang harus kita pahami tuh, Pak. Ketika saya ngajar dulu, sekarang saya nggak tahu tuh peran saya apa sih. Yang tahu saya tahu peran saya ngajar. Ya, datang ke sekolah ngajar anak didik supaya dia bisa mata pelajaran lulus. Udah itu aja. Ternyata enggak. Nilai peran guru itu ada beda ya. Ada nilai, ada peran. Nah, ada nilai guru penggerak. Yang pertama itu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpusat pada murid. Ini peran kita, nilai kita, nilai yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama mandiri. Artinya apa? Artinya kita bisa belajar mandiri, belajar mencari informasi secara mandiri. Lewat apa? Lewat kegiatan workshop. Ya, makanya saya sekarang kita suka dorong. Saya suka dorong. Kenapa? Kita harus pelatihan. Kenapa? Itu adalah satu nilai dari kita. Nilai kita sebagai guru penggerak. Ya, bukan hanya guru penggerak ya, tapi seluruh guru. Ya, jadi kita harus bersikap mandiri, harus bisa mencari informasi lewat kegiatan-kegiatan pelatihan atau berbagi ilmu, nggak banyak masalah. Ya, karena ada pepatah mengatakan belajar sepanjang hayat. Ya, tidak ada batas umur. Mau umur berapapun terus belajar secara mandiri. Yang kedua, kolaboratif, harus saling bekerja sama. Nggak mungkin guru zaman sekarang bisa kerja sendiri. Semuanya harus dilakukan bersama-sama. Makanya sini saya tekankan, kerjakan secara bersama-sama, apapun itu. Baik itu permasalahan yang dirasakan oleh murid ataupun permasalahan yang kita hadapi ketika mengajar. Itu harus dikolaborasikan. Tidak hanya dengan guru, tapi juga dengan siswa. Nggak mungkin kita ngajar sendirian, pasti ada siswa. Nah, itulah peran kolaboratif antara guru dengan siswa. Yang ketiga, inovatif. Ya, menghadapi zaman yang sekarang ini, pasti kita butuh sikap inovatif ya untuk menciptakan hal-hal baru. Ya, apalagi sekolah kita sudah masuk sekolah adiwiyata, pasti inovatif dalam pembuatan media pembelajaran pasti dibutuhkan. Ya, karena kita ingin menciptakan anak-anak yang berinovatif dan kreatif. Yang keempat, reflektif. Reflektif itu berarti kita harus bisa menilai diri kita sendiri ya. Kita mengetahui kekurangan kita maupun kelebihan kita ya. Yang keempat adalah berpusat pada murid. Nah ini yang paling penting ya. Pembelajaran yang kita ciptakan, usahakan berpusat pada murid, apapun itu. Ya, jadi pembelajaran kita itu harus berpusat pada murid.
Jangan sampai murid hanya diam mendengarkan ya dan pulang gitu ya. Jadi di sini peran guru adalah berpusat pada murid nilainya ya. Jadi semua pembelajaran harus dilakukan oleh murid. Kita hanya sebagai fasilitator. Ya, kita hanya fasilitator. Oke. Lalu peran kita ya. Nah, peran kita bukan hanya di kelas saja, tapi juga di luar kelas. Untuk apa? Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran siapa? Bisa menjadi narasumber bagi diri sendiri maupun orang lain. Nggak perlu jauh-jauh, dengan teman sejawat saja itu bisa jadi pemimpin pembelajaran. Ya, yang kedua penggerak komunitas. Nah, di sini peran kita ternyata kita menggerakkan komunitas. Makanya jangan heran kalau misalkan saya kemarin bilang, ayo bangun komunitas. Kita bikin komunitas antara guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, nggak usah jauh. Di sekolah kita aja minimal ada. Nanti kalau ada sekolah lain mau ikut silakan. Kita bangun dari hal kecil, yaitu dari sekolah kita sendiri. Ya, penggerak komunitas. Yang kedua mendorong kolaborasi. Ya, harus bisa mendorong sikap kerjasama. Yang keempat, nah ini coaching bagi guru lain. Seperti yang lakukan hari ini, yaitu sebagai coaching guru lain. Nah, mari saya ngomong salah dulu. Coaching ya, coaching. Tuh, malu bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ya, jadi coaching bagi guru lain. Itu dia ya. Harus bisa kita ya. Kedepannya setiap orang harus bisa ya. Minimal bagi teman sejawat kita. Syukur-syukur kalau misalkan nanti komunitasnya sudah besar, jadi bisa lebih besar lagi ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa diam tempat ya, harus berkembang terus. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi di sini tujuannya adalah sebagai mewujudkan pemimpin masa depan untuk negara kita. Murid kita kemungkinan besar nanti ada beberapa orang, mungkin dari sekian 500 orang mungkin nanti ada 1 orang yang jadi pemimpin. Entah itu pemimpin perusahaan atau pemimpin mungkin negara kita. Ya, jangan salah, ternyata di Darussalam sudah banyak yang jadi pemimpin. Ada pemimpin RT, RW, pemimpin mereka. Benar? Hal kecil kan RT, RW itu pemimpin. Ya, betul sekali ya. Jadi jangan kecil bisa ya, pemimpin ya. Nah, dari nilai peran ini ternyata kita intinya adalah menciptakan budaya positif. Ya, semua nilai dan peran yang akan kita sebagai guru itu berujung pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, situ baca ya. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Selama ini kita sudah menerapkan itu ya. Buktinya apa? Buktinya setiap pagi anak-anak sudah disambut oleh kita dengan sapa pagi. Itu hal positif nggak? Positif ya. Itu bisa menjadi membekas di anak kita, di anak kita. Mungkin nanti ketika mereka sudah dewasa mereka akan ingat, oh setiap pagi saya saling dengan dengan guru saya, dengan ibu ini, mohon ibu ini, disambut oleh ibu ini. Saya tahu nanti ketika mereka sudah besar, mereka akan mengingat itu. Ya. Nah, untuk menimbulkan budaya positif ini, peran guru sangat penting. Pentingnya di mana? Pentingnya dalam posisi ya. Dalam posisi kita sebagai guru. Nah, di sini untuk menimbulkan budaya positif kita butuh yang namanya strategi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang diperlukan sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua posisi kontrol guru. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, oke. Sekarang sebelum kita lanjut kita bermain dulu. Kita main berpasangan ya. Cari pasangan aja. Kita bermain pasangan. Bisa? Cari pasangannya coba. Ya. Kita bermain pasangan. Oke, kita bermain pasangan. Oke? Berpasangan ya. Nah ya, sekarang nggak usah duduk aja. Sekarang ya. Sekarang genggam tangan kanannya. Genggam. Oke. Kita gini aja. Ayo. Genggam ya. Genggam ya. Genggam nih. Bayangkan di dalam tangan ini
ada sesuatu yang sangat berharga. Berlian. Ya, paham berharga ya. Ada sesuatu berharga, entah itu rahasia, yang paling pribadi, entah itu benda emas 100 gram. Ya, semua yang berharga yang harus kamu pertahankan, yang harus dipertahankan ya. Ya, pertahankan, pikir aja ya. Lalu coba gantian. Ya, misalkan Bu Yaya udah nggak bilang ya. Bu Yaya pegang nih, Bu Nabila coba buka genggaman Bu Yaya dengan cara apapun. Boleh Ya. tangan. Hah? Ya, kamu bertangan, kita gantian ya. Kamu jangan dari ini aja. Ya, terserah. Pokoknya gunakan cara apapun ke pasangannya supaya dia bisa melepaskan. Ya, bagi Bu Yaya, terserah mau buka apa enggak. Ya, ya, begitu kan teman ya. Silakan rayu temannya mau gimana pun, ya, sampai tangan terbuka atau tidak, kita lihat. Dalam waktu 3 menit, kita lihat. Waktu 3 menit, kira-kira tangan temannya terbuka enggak? Ya, aduh, gimana? Ya, boleh dipaksa, boleh rayu, terserah ya. 3 menit ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Ya udah, terbuka. Ya, 3 menit. Ya. Ya. Udah siap ya? Nih. Oke. Udah, waktu itu lewat ya. Dari kamu terus ya. Oke. Ya, oke. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya. Siapa yang tangannya nggak kebuka? Yang dipaksa, yang diminta buka nggak buka? Tanya. Berhasil loh. Kenapa tangannya udah buka? Pengen menggenggam aja. Pengen genggam aja. Siapa lagi ya? Buka nggak? Coba. Kenapa nggak boleh buka? Ya karena ada sesuatu yang memang orang lain itu tidak harus tahu. Ya, tentunya ya bukan pribadi kita lah. Ya, siapa yang buka? Kita terbuka tuh. Akhirnya Bang. Suatu permasalahan bisa kita selesaikan dengan kita sharing kepada teman lain untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Nanti berkolaborasi semuanya. Oke. Dibuka karena itu mencari informasi itu boleh ya. Boleh. Ada yang pertahankan. Karena itu sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang pertahankan. Tapi ada yang boleh boleh dibuka. Karena itu bisa menyelesaikan masalah. Nah ya, Adik mau menyampaikan pendapatnya? Adik nggak menyampaikan pendapatnya? Masih bingung? Nah, belum nyampe ya? Nah, kenapa saya lakukan ini? Di sini ternyata ya, posisi kita sebagai guru mungkin akan berbeda dengan murid. Ya, posisi kita sebagai guru akan berbeda dengan murid. Kita punya keyakinan tertentu yang harus kita genggam, yang harus kita pertahankan ya. Tapi murid pun pasti punya posisi tertentu yang harus dia pegang, yang harus dia pegang teguh. Entah itu bertemu aturan gurunya atau dia pertahankan pengajarannya. Ya, jadi di sini posisi kita sebagai guru adalah memahami posisi murid kita. Kira-kira anak ini mau terbuka enggak? Mau saling berkolaborasi enggak? Mau bekerja sama kita dengan kita enggak? Ya, karena kita sendiri kadang-kadang nggak mau kan. Ketika kita tidak mau buka, artinya apa? Teman kita berharap, ayo buka dong. Tapi kita ini asuhan penting, kita pertahankan. Saya harus pertahankan. Tapi ada seorang guru, saya mau buka aja lah, karena itu bisa menyelesaikan masalah. Karena posisi saya ada sebagai kolaborasi. Ya, mau sharing masalah. Karena saya berbeda berpikiran, oh ternyata kalau saya terbuka, saya bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Ya, jadi di situ keyakinan kita akan terwujudkan dalam disiplin positif. Kita tahu di sekolah itu kadang-kadang kita menerapkan sikap disiplin ya. Disiplin terhadap suatu hal ya, terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh siswa. Nah, untuk itulah kita butuh yang namanya sikap positif atau disiplin positif ini. Ya, apa itu disiplin positif? Nah, di sini ada beberapa acuan ya, acuan dalam disiplin positif, teori-teorinya ya. Yang pertama tentang disiplin positif sendiri ya. Disiplin positif adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar komunitas kelulusan yang diharapkan. Itu maksud daripada diadakan tujuan disiplin positif. Nah, untuk menunjukkan disiplin positif ini ada beberapa teori yang kita pahami. Yang pertama ada namanya teori kontrol. Nah, di sini tadi yang kita tadi ya, ada teori kontrol, di mana menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol. Nah, di sini yang kita lakukan tadi. Ternyata dalam mempertahankan ini kita punya tujuan teori kontrol. Siapa yang kontrol? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Itu tujuan kontrol. Nah, bagi yang tadi megang genggam berarti punya teori kontrol ya. Tapi bagi yang mencoba untuk melepaskannya, itu punya teori motivasi. Ya, teori motivasi yang tiga ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan menilai-nilai dengan menilai-nilai yang mereka percayai. Nah, disinilah ada teori motivasi. Jadi ketika kita pengen melepaskan, itu pasti ada motivasi kan? Entah itu pengen tahu apa sih isinya, apa sih jadi rahasiakannya, ya. Nah, itu dia teori motivasi, ya. Begitu kan nanti dalam kehidupan sehari-hari menghadapi murid, kita harus menerapkan teori kontrol dan motivasi ini. Murid pasti punya kontrol sendiri terhadap kesalahan dibuat. Ya, mungkin nanti ada permasalahan, murid itu punya pembelaan terhadap dirinya, permasalahan sendiri. Nah, motivasi kita ada kayak ini. Mungkin dia punya motivasi untuk mempertahankan kesalahan tersebut, ya, dari tiga ini. Ya, itu tentang disiplin positif. Nah, mungkin di antara guru-guru semua pasti pernah yang namanya melakukan penegakan disiplin ya. Tapi ternyata penegakan disiplin itu kalau yang kita lakukan ternyata belum tentu baik buat murid. Kadang-kadang mencederai hati murid juga yang membuat mereka teringat sampai mereka besar. Nah, sekarang saya punya kasus nih. Ya, ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematik. Sehingga pas pelajaran tersebut langsung, dia lebih banyak diam berdiri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi tinggi. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA tergagap dan malu luar biasa. Malahan IPA diminta maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, kira-kira kejadian nyata ibadah pernah kita alami kan? Ada anak berisik, kita marah kan? Saya tanya sekarang, kira-kira bagaimana sikap Pak Seno ini? Ada yang jawab? Punya dedek. Ada yang berkomentar? Ini kayak pasir. Bagaimana Pak sikap Pak Seno? Setuju nggak? Kalau setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Ada yang mau jawab? Ada yang jawab nih? Dalam kasus ini sikap Pak Seno yang dilakukan Pak Seno menurut saya kurang tepat. Apalagi kita kan berada dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana anak-anak bebas merdeka dalam pembelajarannya. Nah, ketika IPA melakukan kesalahan, tak seharusnya Pak Seno menghukumnya dengan menganggapnya, dengan menyuruhnya maju ke depan
berdiri di depan kelas lalu menunjuk hidungnya hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Harusnya Pak Seno melakukan pendekatan kepada Iva tentang mengapa alasan dia tidak bisa, bukan alasan ya, kenapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan matematika dan kenapa dia tidak menyenangi pelajaran matematika. Nah, dari pendekatan itulah nanti akan ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Ya, terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Yang lain? Ada ya, jadi Bu Evi jelaskan tidak setuju nih. Ya, karena siswa tersebut pasti punya alasan. Harus tanyakan terlebih dahulu ya. Harus tanyakan terlebih dahulu. Kali ini menjawab, kali ada yang bertentangan Bu Evi, saya setuju dong Bu Pak Seno. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi benar kali ya. Di sini Pak Seno ya, Pak Seno ini tindakannya memang tidak kurang tepat ya. Tapi memang kesalahan itu ada berbagai macam jenis ya. Kita menelusuri dulu apa penyebab kesalahan tersebut. Ya, kenapa? Karena ini akan memberikan dampak yang sangat besar ketika nanti perkembangan siswa. Bayangkan IPA ini kalau nanti sudah besar, dia akan teringat hal ini. Karena saya pun begitu. Saya sebagai guru pasti mengingat hal-hal yang besar, yang ibaratnya penting dalam kejadian saya dan kehidupan saya. Mungkin teman-teman sama nih, pasti pernah mengingat ketika waktu sekolah, pasti mengingat hal-hal yang kesalahan yang kita pernah buat dan hukuman yang kita dapatkan. Dan itu pasti akan membekas. Kalau membekasnya dalam bayangan positif, tapi kalau membekasnya dalam bayangan negatif, itu bisa bahaya. Bisa-bisa nanti ketika mereka besar, mereka akan melampiaskan dendam pada kita, dan itu tidak kita inginkan. Jadi di sini kita ingin berupaya, ya memperbaiki kesalahan siswa dengan cara yang mereka senangi, dengan cara mereka bisa bertanggungjawabkan sesuai dengan tadi tujuan dari budaya positif. Siswa mampu berpikir kreatif, berkritis, berpadu pada keyakinan kelas, sama bertanggung jawab. Kalau begini saya yakin siswanya bukan bertanggung jawab lagi, malah makin minder. Ya, makanya disinilah butuh namanya peran dan kontrol daripada seorang guru. Nah, seperti ya, sebelum kita diskusi mengetahui pelajaran tentang posisi guru, kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini kita kebanyakan menerapkan hukuman dibandingkan konsekuensi dan restitusi. Tahu perbedaannya? Hukuman. Nah, ada pendapat dari Nelson. Ada cara kita dalam merespon kesalahan, 3 cara. Ya, yang pertama merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibanding menyalahkan, menuduh, dan menceramai. Mungkin yang dilakukan Bu Evi tadi termasuk ini. Jadi ingin memberikan kasih sayang dengan cara memanggil baik-baik. Ya, atau dengan kedua, berikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi di tindakan. Jadi ibaratnya pertanyaan untuk tindakan tersebut lalu tanggapi oleh teman-temannya. Itu bisa jadi solusi dalam respon kesalahannya. Jadi kita bisa tahu kesalahannya di mana, perbaikannya di mana. Ya. Yang ketiga, melihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama anak atau teman-teman yang lain. Ya, jadi diskusi lagi, kolaborasi lagi. Ya, jadi untuk menjelaskan suatu kesalahan, ternyata kita bisa mengambil 3 ini. Ya, dengan kasih sayang, dengan diskusi. Ya, nah di sini kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ya. Jadi di sini ada Nggak pakai kursornya. ya, pakai lah. Hukuman atau penghargaan. Selama ini kita sering melakukan ini, hukuman dan penghargaan. Kadang ketika anak baris, ya, atau anak ibadah tidak bisa diam di kelas, ya, kadang kita suka melakukan hal ini. Ya, hukuman atas penghargaan. Artinya apa? Artinya ketika ada anak yang tidak bisa diam, kita embel-embel dengan hadiah. Ayo, siapa yang bisa duduk dengan tenang, saya kasih hadiah. Mereka duduk tenang kan? Kira-kira bagus atau? Enggak.
Betul. Jadi hukuman penghargaan itu sebenarnya memberikan penghargaan atau hukuman itu sebenarnya tidak baik ya, karena itu akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Ya, nah di sini ada namanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu ada dua, ada hukuman fisik sama hukuman verbal. Fisik kita pasti lari, suruh push up itu fisik. Lalu verbal, hukuman verbal itu apa? Contohnya apa? Kamu keluar sana, ya, kamu keluar sana. Coba kamu tulis, saya terlambat dua kata, dua kalimat. Itu fisik, hukuman. Itu harus dihindari mulai sekarang, ya, karena tidak sesuai. Lalu ada yang konsekuensi, mulai diperbaiki dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hukuman tapi mendidik. Selama ini kita sudah lakukan ya, hukuman yang mendidik. Contohnya apa? Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia tidak melakukan PR, ya udah kamu silakan kerjakan PR lagi. Bapak tunggu di sini. Jadi ada ada hal lain yang dikerjakan untuk menutupi kesalahan tersebut, ya. Nah, ternyata ada yang lebih baik lagi metodenya, namanya restitusi. Restitusi itu adalah perbaikan suatu kesalahan berdasarkan keyakinan keras yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Ya, makanya di sini ada yang namanya perbedaan. Ya, di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi sama motivasi. Jadi hukuman itu sudah harus ditinggalkan ya. Mulai sekarang hukuman itu harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai. Yang harus dipakai adalah konsekuensi atau restitusi. Ya, tapi lebih baik lagi kalau misalkan restitusi. Ya. Nah di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya apa? Anak suruh push up, itu sangat menyedihkan. Membekas dalam anak tersebut bahwa saya pernah dipukul atau saya pernah dihukum. Ya. Lalu ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, contohnya apa? Pengalihan daripada hukuman tersebut. Nah, yang kalau restitusi berarti restitusi bukan pilihan. Artinya apa? Jadi anak memilih sendiri hukumannya mau apa. Ya, bukan kita yang bilang ya. Lalu ada tidak nyaman, hukuman itu nyaman bagi murid dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Jadi hanya ketika dia kasih itu, besoknya akan mengulangi lagi. Karena tidak ada kelanjutannya. Ya. Nah, kalau restitusi akan menguatkan murid pada jangka yang panjang. Contohnya apa? Ketika dia menyadari kesalahan tersebut, otomatis dia tidak akan mengulangi sendiri. Ya, itu tentang hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, sekarang saya punya beberapa tindakan. Tindakan yang pernah kita lakukan di sekolah, mungkin di kelas ya. Coba kita bedakan. Mana hukuman, mana restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Kenapa hukuman? Itu nulis sebanyak-banyaknya di kertas. Mencatat 100 kali. Hukuman kan? Itu termasuknya hukuman karena dia menyalin kata-kata itu dalam satu lembar atau 100 kali. Itu menurut saya hukuman. Ya. Jadi ini termasuk hukuman ya. Kenapa? Karena itu akan membekas ke anak. Tidak ada perbaikan di situ. Yang ada hanya saya disuruh. Tapi tidak ada perbaikan di situ. Otomatis anak apa? Akan membekas dan akan menimbulkan rasa dendam. Oh, ternyata saya waktu sekolah disuruh nulis dulu hal yang tidak penting. Ya. Ya, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Ya, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman jelas ya. Iya, itu nggak boleh ya. Itu bukan fisik ya. Tapi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman. Nah, itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Itu adalah kesalahan, perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri ya, perbaikannya ya. Jadi perbaikan dari dilakukan oleh sendiri ya. Itu konsekuensi. Yang ketiga, yang keempat, murid diminta melakukan saat 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas kemarin ke coret. Konsekuensi. Jadi ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh murid tersebut. Lalu berjemur di lapangan basket karena melakukan hukuman. Diminta bertelanjang kaki. Hukuman juga. Hukuman ya. Karena nggak boleh ya, walaupun dia sepatunya putih tetap aja. Terus membersihkan tumpuan air ya, meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit
Jam istirahat untuk mengerjakan tugas sekarang terlambat datang konsekuensi. Jadi kita bisa bedain ya antara hukuman sama konsekuensi. Usahakan mulai sekarang tinggalkan hukuman, gunakan konsekuensi atau restitusi lebih baik lagi. Ya, tapi kalau sekarang ringan-ringan ya konsekuensi nggak apa-apa. Tapi kalau berat sebaiknya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, balik lagi tadi ya. Restitusi. Ya. Nah, di sini sebelum kita ke segitiga restitusi, kita pahami dulu tentang posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita sebagai guru ternyata selama ini kita mempunyai posisi di mana ini. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Secara tidak langsung kita pernah melakukan ini. Nah, untuk itu mari kita lihat video berikut untuk memahami lebih lanjut tentang posisi ini. Seperti apa kita selama ini? Seperti apa? Kadang malah Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi dan silakan menonton dan merefleksikannya. Dengar nggak? Pakai Bluetooth ke speaker. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan. Pegang nih. Anton, Nih. kamu sudah mengerjakan belum? Ya. Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oh enggak sekedar itu. Macam lagi. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu gak kerjain tugas. Kamu mau cepet apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba. Saya tanya nih, apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas? Atau mungkin tata tertib kelas, Bang? perbedaan. Kalau keyakinan itu ditetapkan dengan secara bersama-sama antara siswa dan guru. Kalau peraturan sepihak. Nah, jadi di sini kita katakanlah keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan atau tata tertib itu biasa ditetapkan oleh Tuhan, guru kita sendiri. Makanya selama ini kita bikin tata tertib di kelas itu keyakinan kita sendiri, bukan keyakinan anak. Ya enggak? Seharusnya ketika awal pembelajaran kita tawarkan anak-anak. Ya mungkin itu sama. Tapi yang kita tempelkan di kelas itu ya, dan itu bukan sepihak dari kita. Bukan sepihak dari kita. Kita tawarkan bukan, tapi muncul dari anak sendiri. Anak-anak maunya apa? Apa pembelajaran yang riuh atau model bangkunya kayak apa? Itu harus sesuai dengan anak. Jangan kita bentukkan, ayo duduknya begini, udah. Anak-anak ada yang nyaman. Jadi tempat duduk itu usahakan mau anak. Ketika anak mau duduknya seperti ini, ya udah, berarti sepakatan ya duduknya berarti seperti ini. Jadi semuanya disepakati. Nanti ketika ada pelanggaran, kita tekankan di situ. Kemarin ketika awal kelas, awal pelajaran, kan kamu yang semua yang pengen ini. Jadi maksudnya konsekuensi. Iya, kesepakatan. Jadi sebelum kita perbaiki, kita dulu keyakinan dulu. Di awal pembelajaran kita tentukan dulu keyakinan kelas kita di kelas ini apa. Sehingga kelas ketika kita belajar, itu ketika ada kesalahan, kita bisa punya patokan. Ini bukan dari bapak loh. Ini kalian sendiri yang buat. Ya, ketika ada keributan di kelas ya. Maunya apa? Bukan kita. Kadang-kadang kita bilang, ribut, gope. Ya, ini enggak? Udah ya gope ya. Siapa yang bersih? Tanda ya, gope. Masuk uang kas ya. Ya, enggak mesti ya. Ya. Nah, itu udah baik. Justru kita harus tahu nih, kita harus menjaga keras. Ketika mereka pengen yang ini, pasti ada saksinya kan. Nah, saksinya apa? Saksinya mereka maunya apa? Tentunya juga biar mereka yang sendiri bertanggung jawab.
nanti itu akan jadi patokan kita ketika nanti akan melakukan restitusi. Ya, jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk memperbaiki kesalahan siswa. Dan ini harus sepakati dulu antara kita dengan murid, termasuk orang tua. Ketika kita sampaikan ke murid, nanti kita sampaikan juga ke orang tua supaya orang tua paham. Bu, nih kesepakatan dia saya sama murid nanti bu. Kira-kira ibu mau nambahin nggak? Nanti ketika ada kesalahan, kita bisa balikin lagi ke orang tuanya. Bu, kemarin kan sudah selesaikan. Tapi ini yang kasih ini, gitu ya. Jadi itulah fungsi daripada keyakinan kelas. Ya, itu harus dibuat ketika tahun ajaran baru biasanya, atau ketika sebelum memulai belajar, atau boleh juga dimulai ketika mau pembelajaran. Boleh nggak bisa mulai? Boleh. Ketika mau masuk nih baru masuk. Yuk anak-anak kita bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas tuh. Hari ini, untuk hari ini, satu hari ini, apa? Debat buka benar nggak? Kalau ada yang gaduh bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau ada yang buat kotor gimana? Biasanya kan anak suka buang sampah kan, lempar kertas kan. Nah kalau hal itu terjadi, apa konsekuensinya? Apa reaksinya? Ya, itu maksud dari keyakinan kelas. Nah di sini ada sebuah video lagi nih. Aku gini aja deh. Ini aja dong. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah
penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Jadi itu ya, ternyata untuk membuat kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu tidak mudah ya, karena harus diterapkan ibaratnya setahun pelajarannya, dimulai dari awal, lalu ternyata ketika ada kejadian jangan lupa diingatkan juga, lalu direfleksikan lagi. Kenapa? Ya emang kayak gitu, karena pembiasaan. Jika anak sudah biasa, nah anak kan terbiasa, tapi kadang kita yang mana gitu ya. Kita yang kan kita terbentur dengan berbagai macam aktivitas yang lainnya. Tapi setidaknya jika hal yang dilakukan, mungkin akan ada perubahan. Saya Hasan, rekan kerja Pak Arif. Alhamdulillah setelah mengikuti program guru penggerak, Pak Arif sangat membawa perubahan pada komunitas kami. Sebagai contoh, pada aspek punishment dan reward, beliau memberikan banyak informasi bagaimana kami guru itu menjadi manajerial yang baik di dalam kelas dalam menghadapi persoalan-persoalan terhadap anak. Dan bagi anak, punishment dan reward itu diganti dengan konsekuensi dan restitusi. Artinya informasi yang diberikan kepada peserta didik itu bermanfaat bagaimana peserta didik memahami dan menyadari kesalahannya dengan motivasi dalam diri sendiri untuk memperbaiki sendiri. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.